Di kejauhan, saya melihat sekelompok kun-kun yang terluka parah berlari dengan liar. Di belakang mereka ada pengejar cacing darah yang jumlahnya 10 kali lipat. Namun, Lu Yun dan Kun Zhen terkejut pada titik yang berbeda. Alasan Kun Chen kaget adalah karena dia mengenal setiap anggota Ikun dan mengetahui kekuatan mereka. Mereka semua adalah jenderal kuat yang bisa mengalahkan 1 lawan 100. Tapi sekarang, seperti anjing tersesat, dia dikejar dan melarikan diri. Bahkan kedua orang kepercayaannya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Yang mengejutkan Lu Yun adalah apa yang terjadi pada cacing darah ini. Masing-masing sama seperti Sa Feng saat itu, dan bentuk tubuhnya menjadi sebesar kun-kun. Kalian pasti tahu kalau Sa Feng juga seorang jenderal di pasukan klan Sa saat itu. Dengan kemampuan seperti itu, Lu Yun masih bisa mengerti. Tapi sekarang ini sepertinya telah menjadi kemampuan eksklusif dari cacing darah, dan bahkan cacing darah pun bisa menjadi sangat raksasa. Selain itu, energi darah yang dikeluarkan oleh cacing darah ini juga sangat aneh, telah kehilangan warna merah aslinya dan sekarang menjadi hitam. Kapten, bantu aku, teriak anggota Ikun. Kun Zhen berkata dengan wajah muram, "Nak, saya menyarankan Anda untuk segera pergi, karena sesuatu yang buruk akan terjadi di sini nanti." Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang dari tempatnya. Lu Yun melirik Kun Yachang, yang kepalanya tertancap di tanah, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. "Pergi, kamu mau kemana?" Saat berikutnya, Lu Yun terpana dengan pemandangan di depannya. Kecuali bulan darah, langit malam dipenuhi bola basket, menutupi seluruh langit. Benar-benar kabar baik bagi Tripopobia. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lu Yun bergumam. Saya pikir mengendalikan 6 bola basket adalah batas Kun Sun, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Dalam adegan seperti itu, Lu Yun mungkin tidak bisa keluar meskipun dia menggunakan semua senjatanya. Sesomaru terhebat. Sebuah suara segera merobek langit. Bola basket yang semula luar biasa semuanya lenyap, dan hanya bulan merah yang tersisa di langit malam. Lalu serangkaian ledakan terdengar di kejauhan. Jeritan dan ratapan cacing darah terus berlanjut di udara seiring dengan cipratan darah dan debu yang berterbangan. Sepertinya mengendalikan begitu banyak bola basket sekaligus merupakan beban yang cukup berat bagi Kun Zhen. Cahaya terang muncul di mata Lu Yun. Formasi bola basket di langit tampak sangat menakutkan. Namun apakah itu akurasi, daya ledak, atau kekuatan bola basket, semuanya telah sangat lemah dibandingkan sebelumnya. Namun ini bukan sekedar gertakan, hanya dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan menguasai sejumlah kecil bola basket, jumlah dan jangkauannya bertambah, namun kekuatan dan akurasinya berkurang. Pemimpinnya perkasa. Kamu harus menjadi pemimpin. Mendominasi. Sialan, Kapten, beri pelajaran pada bajingan ini. Masing-masing Ikun pun dalam keadaan terpuruk dan memujinya. Namun, Kun Sun, yang telah memberikan pukulan fatal kepada pasukan keluarga Sa, tidak memiliki senyuman sedikit pun di wajahnya. Dia masih memasang wajah pahit dan memandangi pasukan keluarga Sa yang tenggelam oleh pasir yang berterbangan dengan kemaluannya mata bermata. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua ini belum berakhir. Yang juga menatap pasir yang berterbangan adalah Lu Yun. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakan dengan jelas bahwa ada tanda vital di pasir tersebut. Meskipun sangat lemah, ia menyembuhkan dan tumbuh dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Tiba-tiba, mata Lu Yun dan Kun Chen membelalak pada saat bersamaan, dan mereka berkata serempak, "Tidak. Ikun, lari." Setelah Kun Chu memberi perintah, dia bergegas menuju pasir berterbangan yang akan menghilang. Tanda vital yang lemah itu sekarang begitu megah sehingga menutupi semua gabungan cacing darah sebelumnya. Pasir yang berterbangan menyebar, tapi tanah dengan cepat menjadi kosong. Bukan karena cacing darahnya terhempas oleh ledakan, tapi karena mereka semua dimakan. Dia dimakan oleh cacing darah yang selamat dari ledakan tadi. Lu Yun hanya meraih kaki ayam Kun Wuchang dan menyeretnya ke kejauhan. Ini adalah gurun gobi, yang semuanya berpasir lembut. Jika tidak, Kun Yachang akan mengalami gegar otak saat dia bangun. Tapi ini tidak jauh lebih baik. Kepala Kun Wuchang seperti cangkul, membuat alur di tanah. Sekarang kurasa seluruh kepalaku dipenuhi pasir, dan aku benar-benar bodoh. Ledakan datang terus-menerus dari belakang, masing-masing memekakan telinga dan membuat bumi bergetar. Namun, Lu Yun yang ingin melarikan diri tidak berniat berhenti sama sekali, malah menendang kakinya lebih cepat. Namun saat ini, sisi Kun Chu tidak lagi setenang sebelumnya, dan sayapnya berantakan. Bahkan ada satu titik yang berlumuran darah. Jie, kamu enak sekali. Pasti terasa, pasti enak. Tawa ganas seperti hantu merobek penghalang yang dibentuk oleh pasir yang berterbangan. Seekor cacing darah hitam sedang menatap Kun Xin, kedua rongga matanya yang cekung seperti lubang hitam, mencoba menyedot semua yang dilihatnya dan menelannya. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Kun Chen menahan rasa sakit yang parah dan mengepakkan sayapnya lagi, dan dua bola basket lagi muncul dan menghilang. Jie, kamu tidak bisa menyakitiku. Cacing darah hitam itu berkata dengan galak, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu mencolok. Dengarkan saja dua ledakan keras. Sekelompok bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dan langsung menuju Kun Zhen. Kun Zhen tidak berani mengabaikannya, dan berpindah-pindah, mencoba membuang cacing darah yang mengejarnya, mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi cacing darah hitam ini seperti tali yang diikatkan ke tubuh Kun Sun. Tidak peduli seberapa keras Lu Yun berusaha, dia tidak bisa menyingkirkannya. Ini tidak bisa terus seperti ini. Aku terluka,
dan kekuatan fisikku juga sangat tinggi. Jika aku terus seperti ini, cepat atau lambat aku akan terkejar. Kun Chen berpikir sambil melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Zhao Chong, ayo, aku akan menyusulmu, kakek Chu. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Sambil mengatakan hal tersebut, ia tak lupa melempar bola basket yang bisa dikatakan telah memenuhi nilai kebencian dari cacing darah hitam tersebut. Saat ini, Lu Yun, yang melarikan diri, telah menempuh perjalanan ratusan kilometer. Namun tiba-tiba dia berhenti dan tubuhnya menggigil tanpa peringatan. Sebuah firasat buruk menghampiriku. Lu Yun dengan hati-hati melirik ke belakang, kecuali bulan darah yang tinggi di langit, tidak ada apa-apa. Namun, saat dia diam-diam menghela nafas lega, dia mendengar peringatan datang dari depan, hati-hati. Suaranya familiar, suaranya agak kasar, betul. Inilah yang Lu Yun tidak ingin dengar saat ini. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Yun berbalik, memulai, dan lari. Bahkan sebelum dia sempat mengambil 2 langkah, dia mendengar suara ledakan dan gelombang udara datang dari belakang. Lu Yun langsung dibuang. Untungnya, Lu Yun menemukan titik keseimbangannya saat dia mendarat dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tapi Kun Wuchang tidak seberuntung itu. Dia dikubur hidup-hidup dan langsung naik ke surga. Dan saat Lu Yun mengalami depresi, Kun Chu perlahan muncul di samping Lu Yun. Nak, bisakah kamu membantuku? Lu Yun, apakah aku punya pilihan untuk mengatakan tidak sekarang? Haha, bagaimana menurutmu? Kun Zhen tertawa keras, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki di depannya menjadi semakin mirip dengannya. Jie, aku punya yang enak. Aku sungguh beruntung hari ini. Melihat mustahil untuk melarikan diri, Lu Yun tidak punya pilihan selain bergabung dengan Kun Zhen untuk membasmi cacing darah aneh ini terlebih dahulu. Namun Lu Yun menghadapi masalah, bagaimana memberikan hasil yang cukup untuk membantu Kun Zhen membunuh cacing darah tanpa mengungkapkan identitasnya. Tapi cacing darah hitam itu tidak bermaksud memberi Lu Yun waktu untuk memikirkannya, dan langsung bergegas ke depan. Masuk ke mulutku. Cacing darah hitam itu seperti belalang yang lewat, membunuh Lu Yun dan Kun Zhen. Nak, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Kun Chu menghilang. Lu Yun tercengang saat itu. Mereka sepakat untuk bertarung bersama. Menjadi temanmu benar-benar kacau. Lu Yun hanya bisa menutup sayapnya untuk menahan serbuan darah hitam ini. Tentu saja, ini tidak dapat dihentikan, tetapi pada saat Lu Yun hendak tenggelam, dia membungkus seluruh tubuhnya dengan api aneh ikan yin yang. Api alien sangat kuat dan memiliki efek menekan energi darah cacing darah. Selain itu, energi darah hitam menampakkan aura aneh, dan api alien tidak berbeda dengan musuh bebuyutannya. Namun, Lu Yun sangat berhati-hati dalam jumlah yang dia gunakan. Dia hanya menggunakan sedikit ikan yin yang dan api aneh, hanya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Dengan cara ini, bahkan jika Kun Chu menyadari sesuatu yang aneh, dia tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Namun, setelah kontak dekat dengan energi darah hitam, Lu Yun menemukan bahwa energi darah tersebut telah melebihi energi darah cacing darah itu sendiri, tetapi belum mencapai ketinggian cacing darah emas seperti RH. Hal ini membuat Lu Yun merasa seperti bukan ikan atau unggas. Dan dibandingkan dengan efek penekan darah emas RH pada darah biasa, darah hitam ini memberi Lu Yun perasaan jahat, seperti rawa penuh lumpur, mencoba menarik semua yang disentuhnya ke dalam bau busuk itu. Anak laki-laki, melihat sosok Lu Yun benar-benar tenggelam oleh energi darah hitam, Kun Zhen tidak bisa lagi tenang. Dia tidak peduli untuk menghindar dan melancarkan serangan terhadap cacing darah hitam. Sebuah bola basket besar muncul di kepala cacing darah hitam itu seperti kilatan. Baru saja mendengar ledakan, cacing darah hitam itu tenggelam oleh gas darah hitam dan pasir yang beterbangan. Lu Yun, yang merasakan energi darah hitam melemah, diam-diam memasukkan api aneh itu ke dalam tubuhnya. Kamu baik-baik saja. Kun Zhen sedikit terkejut. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan energi darah hitam, dan luka tembus di sayap disebabkan oleh energi darah hitam. Energi darah hitam ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, dan sayapnya tidak memiliki efek perlindungan sama sekali. Tapi melihat kembali ke Lu Yun, setelah mengalami baptisan darah hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan apapun, dan dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Hal ini membuat Kun Zhen sangat menyadari bahwa pemuda di depannya itu tidaklah sederhana. Mau tak mau dia merasa beruntung karena cacing darah ini muncul tepat waktu, kalau tidak, dialah yang mungkin menderita. Apakah kamu masih berharap sesuatu akan terjadi padaku? Lu Yun sangat marah saat itu. Lupakan saja kalau tidak ingin kehilangan yang bagus, kenapa masih ingin aku mati? Tidak, Kun Chen dengan cepat menjelaskan, agak tidak terduga kamu bisa menahan energi darah hitam ini. Kalau begitu, penglihatanmu cukup rendah. Lu Yun berkata dengan sinis. Bisakah kamu menghargai perasaan musuhku? Cacing darah hitam itu meraung dengan marah, dan darah hitam itu mengembun menjadi 2 tombak hitam di tangannya. Nak, jika ada yang harus kamu lakukan, kita akan membicarakannya nanti. Kun Chen berkata dengan wajah serius, bantu aku menunda waktu, dan aku akan menyiapkan hadiah besar untuk bajingan ini. Mata Lu Yun berbinar saat mendengar ini, awalnya dia khawatir tentang bagaimana cara membasmi cacing darah ini tanpa pamer saat rekan satu timnya sedang mendayung. Tanpa diduga, perhatian datang ke pintu saya dengan sendirinya. Meskipun hatiku sangat bahagia, aku tetap harus terlihat sedikit serius di wajahku. Aku tidak bisa bertahan selama yang kamu butuhkan.
Maksimal 5 menit. Wajah Lu Yun menjadi sedikit lebih serius, dan dia berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu cepatlah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menundanya. Tidak, bisakah kamu menghormatiku? Konspirasi begitu keras, pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Cacing darah hitam itu sangat marah dan melemparkan tombaknya ke arah Lu Yun dan Kun Zhen. Maka segalanya akan menyingkirkanmu, nak. Setelah mengatakan itu, Kun Zhen menghilang lagi. Jika Lu Yun tidak secara diam-diam meninggalkan tanda spiritual pada lawannya terlebih dahulu, dia akan curiga Kun Cu telah melarikan diri. Memusatkan pikirannya, Lu Yun dengan gesit menghindari dua tombak hitam yang ditembakkan ke arahnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tombak hitam ini benar-benar mengejarnya. Setelah mengambil jalan memutar di belakang Lu Yun, dia berbalik lagi. Pada saat ini, cacing darah hitam juga tidak diam. Ia sekali lagi mengembunkan dua tombak hitam di tangannya dan melemparkannya ke arah Lu Yun lagi. Dalam sekejap, Lu Yun diserang dari dua sisi. Menghindar. Coba saya lihat bagaimana kamu menghindar kali ini. Saat dia mengatakan ini, dua tombak lagi terkondensasi di tangan cacing darah hitam legam, dan dilemparkan ke arah Lu Yun. Melihat ini, Lu Yun mundur bukannya maju. Jika dia menghindar secara membabi buta, jumlah tombak hitam hanya akan bertambah hingga jumlahnya begitu banyak sehingga mereka dapat berkerumun dan memblokir semua rute pelarian Lu Yun. Pada saat itu, tidak ada tempat untuk lari jika Anda mau. Oleh karena itu, untuk memutus lingkaran setan yang ditimbulkan oleh cacing darah hitam ini, Lu Yun memutuskan untuk menyerang dan bertahan. Menggunakan gerakannya yang fleksibel, Lu Yun menghindari tombak yang terbang di depannya, lalu langsung menuju cacing darah hitam itu. Mencari kematian. Cacing darah hitam itu dirasuki oleh energi darah hitam, dan langsung berubah menjadi satu set baju besi yang berkilau dengan kilau berlian hitam. Dia melangkah keras dengan kakinya dan menghadap Lu Yun secara langsung. Melihat ini, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tiba-tiba berhenti. Ia melangkahkan kakinya ke kanan, langsung menggeser posisi tubuhnya. Apa? Cacing darah hitam itu tertegun saat melihat pemandangan ini, namun ketika dia bereaksi, dia ingin mengejarnya. Keempat tombak hitamnya telah mencapai pintu depan. Kelambanan yang kuat terbang langsung dengan cacing darah hitam legam. Perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Bukankah menyenangkan memiliki tombak sendiri? Lu Yun berkata dengan provokatif. Tidakkah rasanya enak? Tombak ini terbuat dari darahku, itu adalah bagian dari diriku, kenapa aku tidak merasa tidak nyaman mengatakannya? Cacing darah hitam pekat itu perlahan berdiri dari tanah, dan dengan lambaian tangannya, empat tombak hitam yang menembus kepalanya menghilang. Namun wajah cacing darah hitam pekat ini masih utuh. Sepertinya itulah yang dia katakan. Itu sapi asli yang diproduksi dan dijual sendiri. Kamu bahkan bisa memakannya jika kamu mencabutnya sendiri. Lu Yun mengacungkan jempol pada cacing darah hitam legam itu, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak punya niat lain. Aku mengagumi kemampuanmu. Jika kamu menginginkanku, jangan pernah memintaku untuk berbicara, aku tidak tega melihatmu. Beraninya kamu mengatakan bahwa darah klan Chaos Bloodworm kita adalah kotoran, aku akan membunuhmu. Saya tidak akan disalahkan. Lu Yun dengan cepat mengklarifikasi, saya tidak pernah mengatakan ini dari awal sampai akhir. Andalah yang bersikeras mengambil posisi itu. Saat ini, 2,5 menit telah berlalu dengan tenang. Dasar kun-kun sialan, kamu benar-benar membuatku kesal. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Cacing darah hitam legam itu meraung dan menyerbu ke arah Lu Yun. Melihat lawan yang mengancam, Lu Yun tampak sangat tenang dan tidak panik sama sekali. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kita akan menunggu? Lu Yun menengadah ke langit dan berkata, haha, nak, hati-hati, serangan terkuatku. Suara Kun bergema di langit. Tapi saya hanya bisa mendengar suaranya tapi tidak bisa melihat tubuhnya. Hal ini membuat Lu Yun sedikit penasaran, apa yang disebut sebagai pukulan terkuat pihak lain. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Namun, ketika penglihatan tepi Lu Yun secara tidak sengaja menyapu bulan darah, dia tercengang. Karena bulan darah yang tergantung di langit malam seperti wallpaper meluas dengan cepat di mata Lu Yun hingga meluap dari matanya. Sialan, apakah ini masalah besar? Kalian akan mati bersama. Selain mengeluh, Lu Yun menegaskan kekuatan Kun Cu. Dengan hukum bintang, dia seharusnya memiliki suara terbanyak dalam memanggil makhluk luar angkasa. Memanggil meteorit juga merupakan jurus favorit Lu Yun akhir-akhir ini. Jurus ini sangat kuat dan bertenaga. Tapi di depan lagu Kun Cu yang memanggil bulan untuk menyerang, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Bahkan Lu Yun tidak bisa disebut penyihir kecil. Bagaimanapun, meteorit tidak ada bandingannya dengan bulan dalam hal ukuran dan jarak garis lurus dari Rams. Tapi saat bulan darah mendekat dengan cepat, Lu Yun menemukan sebuah petunjuk. Yang dia bicarakan bukanlah bulan darah sama sekali, tapi bola basket raksasa. Sepertinya itu berlawanan dengan cahaya bulan darah. Namun, hal ini juga membuat Lu Yunting terkesan. Jurus Kun Cu ini bisa dikatakan memanfaatkan kecepatannya secara ekstrim. Dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan suara, dia mengangkat ketinggian, menggunakan percepatan gravitasi jatuh, dan gesekan antara bola basket dan udara untuk mencapai gerakan yang sebanding dengan kepunahan. Kun Chen bisa menjadi pemimpin Ikun karena masih memiliki dua skill. Cacing darah hitam legam juga menyadari kekuatan luar biasa dari serangan Kun Sun, dan menyerang Lu Yun. Sebaliknya,
Ia memuntahkan sejumlah besar darah hitam dan memasang lapisan penghalang seperti pelat baja yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya, mencoba untuk melakukannya, tahan dengan perisai terkuat. Jalani pedang paling tajam ini. Melihat situasi ini, Lu Yun dengan bijak bersembunyi ke samping agar tidak menyakiti Ciyu, dan omong-omong, dia menggali Kun Yachang yang dimakamkan di Hetu. Jika tidak, pasir dan tanah saja tidak akan mampu melindunginya dari dampak ledakan. Bola basket besar itu langsung menutupi cacing darah hitam itu. Suara pecahan kaca terus berdering. Ini adalah suara penghalang yang terbentuk dari pecahnya kondensasi darah hitam. Gelombang riak yang menyesakkan menyebar ke segala arah, dan kemanapun mereka melewatinya, bumi runtuh. Bahkan Lu Yun tidak berani secara fisik menolak riak energi nakal ini, mengetahui betapa menakutkannya kekuatan ini. Namun, semakin sering hal ini terjadi, Lu Yun semakin bingung. Dari mana datangnya cacing darah hitam ini? Apa yang terjadi dengan darah hitam ini? Dalam 3 hari singkat sejak dia pergi, apa yang terjadi dengan cacing darah? Lebih tepatnya, apa yang terjadi dengan pasukan klan Sa? Saat pikiran Lu Yun mengembara, pertarungan antara Kun Zhen dan cacing darah hitam masih memasuki pertarungan sengit. Kecuali beberapa bulu ayam yang tertinggal di bagian penting tubuh Kun, tidak ada satupun bulu ayam yang terlihat di bagian tubuh lainnya, meninggalkan sebagian besar kulit seputih salju terlihat jelas. Dan semua bulu di tubuh ini digunakan oleh Kun Zhen untuk menghasilkan bola basket super besar itu. Menghadapi serangan penuh Kun Sun, cacing darah hitam legam juga menggunakan semua darah hitam di tubuhnya untuk melawan. Bahkan secara samar-samar, tubuh Lu Yun sedikit memudar ketika dia melihatnya. Dengan ledakan yang keras, awan jamur membubung ke langit malam, tampak sangat menawan dengan latar belakang bulan darah. Sebuah kawah besar dengan diameter lebih dari 4 km tiba-tiba muncul di atas pasir, dan kedalamannya tidak terlihat secara sekilas. Sepasang sayap berantakan tiba-tiba terbentang dari pasir, diikuti oleh Kuntou yang familiar. Setelah memuntahkan pasir di mulutnya, Lu Yun menatap jurang maut di sebelahnya dengan rasa takut yang masih ada. Jadilah baik, cacing darah itu seharusnya sudah mati sekarang. Tapi setelah mengamati sekeliling, Lu Yun juga tidak menemukan jejak kuncu. Mungkinkah kita benar-benar mati bersama? Saat dia sedang berbicara, suara bergerak terdengar dari sampingnya, dan sedikit debu berceceran. Lu Yun melihat sekeliling dan melihat Kun yang telanjang tiba-tiba muncul. Sebagian besar tubuhnya terkubur di pasir, persis sama dengan postur Kun Yachang saat itu, yang dianggap sebagai pembalasan. Lu Yun buru-buru berlari dan memeriksa kondisi lawannya. Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman jahat. Saat dia hendak menyerang, suara gemuruh seperti hantu dari jurang datang dari lubang besar. Brengsek, beri Lu Yun dorongan. Cacing darahnya belum mati. Di saat kebingungan, gumpalan darah hitam muncul dari lubang yang dalam, seolah-olah ada yang sedang membakar kayu bakar di dasar lubang. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Darah hitam yang keluar dari lubang perlahan mengembun menjadi penampakan cacing darah hitam pekat. Ketika Lu Yun melihat ini, dia secara alami tidak bisa duduk diam dan menggunakan api aneh ikan yin yang untuk membuat 2 bola basket dan menghancurkannya secara langsung. Boom booming. Api melesat ke langit dan meledakkan cacing darah yang baru terkondensasi menjadi beberapa bagian. Namun energi darah hitam yang terhempas tidak hilang dan mengembun kembali. Aku akan menghapusnya. Benar-benar menghantui. Lu Yun memamerkan giginya, kalau begitu aku akan memberimu yang besar. Dikatakan bahwa seluruh tubuh Lu Yun tersulut api berwarna merah darah, dan burung pegar berubah menjadi burung phoenix. Dengan sayapnya yang melambai, seekor burung phoenix yang menyala langsung menuju ke arah darah hitam. Mari kita lihat bagaimana kamu bertahan kali ini. Gelombang panas menyapu, dan nyala api phoenix seperti serigala memasuki kawanan domba, merobek darah hitam menjadi beberapa bagian. Raungan marah dan jeritan cacing darah hitam terdengar dari waktu ke waktu. Lu Yunchang menghela napas, sekarang akhirnya berakhir. Melihat sisa darah hitam terakhir yang tersisa di udara ditelan oleh api phoenix. Cacing darah hitam itu akhirnya berhasil diatasi. Dan ketika Lu Yun berbalik dan ingin menghadapi Kuncu dengan mudah, dia mendengar teriakan dari jauh. Kapten, Komandan, itu adalah anggota Ikun. Ketika Lu Yun melihat ini, ada baiknya menyerah. Tubuhnya bergoyang 2 kali, lalu dia jatuh di samping Kun Zhen, berpura-pura pingsan. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menggunakan tangan Ikun untuk mencapai tujuan perjalanannya, Istana Kun, dia juga bisa menggunakan mulut Ikun untuk mempelajari tentang cacing darah hitam dan energi darah hitam, tempat Sang, dia pasti tahu sesuatu, dan mungkin bahkan di mana sarang pasukan Sa di ruang harta karun ini. Ini adalah rencana yang membunuh 3 burung dengan 1 batu. Tapi Lu Yun, yang berpura-pura tidak sadarkan diri, malah tertidur karena suatu alasan. Dalam tidurnya, Lu Yun merasakan seseorang mengguncang tubuhnya, dan tangisan terdengar dari telinganya, bangun. Bangun! Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, masih bertanya-tanya, kenapa dia tertidur. Namun detik berikutnya, dia tertegun. Karena yang berdiri di hadapannya adalah sosok yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpinya. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah RH yang muncul di hadapanku dan terpenjara di pilar cahaya sebagai kunci ruang harta karun? Saudaraku, jangan bersemangat dulu, dengarkan aku. RH tersenyum, ini bukan kenyataan, dan kamu belum bangun. Ini ada dalam mimpimu.
Dalam mimpi, pantas saja, ku beritahu, kenapa aku tiba-tiba tertidur. Kata-kata RH menghilangkan keraguan Lu Yun. Benar, RH, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah pancaran cahaya itu selalu mengeluarkan darah emas darimu? Lu Yun bertanya dengan cemas. RH mengangguk, terima kasih atas perhatianmu, saudaraku, tapi hidupku seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Meskipun formasi telah mengeluarkan darah emasku, itu tidak seburuk sebelumnya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mendukungnya sampai akhir formasi. Pertanyaan. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Batu besar di hati Lu Yun akhirnya jatuh ke tanah. Saudaraku, aku bertemu denganmu dalam mimpiku kali ini karena aku ingin meminta bantuanmu. RH, karena kamu memanggilku kakak, urusanmu tentu saja urusanku, tapi itu tidak masalah. Saudara laki-laki, wajah RH penuh emosi, kamu pasti pernah bertemu Kun Kun di ruang harta karun akhir-akhir ini, kan? Lu Yun mengangguk dan mengungkapkan apa yang selama ini dia curigai, apakah mungkin untuk menutup formasi terlebih dahulu dengan membunuh semua Kun Kun ini. Ketika RH mendengar ini, kepalanya menggeleng seperti mainan, saudaraku. Jangan lakukan ini. Tetapi jika kamu bisa mengatakan ini, kamu jelas telah memahami pengaruh darah Kun Kun pada Chaos Bloodworms. Lu Yun mengangguk, darah Kun Kun sepertinya bisa membantu Chaos Bloodwormsmu meningkatkan kualitas darahnya. Ya, benar. Setelah kamu menelan terlalu banyak Kun Kun, kamu dapat membuka belenggu genetik dan membiarkan energi darah melonjak. Dari sinilah energi darah emas klan San kita berasal. Itulah yang ingin aku minta padamu. Jangan biarkan keluarga Sa membunuh Kun Kun. Apalagi garis keturunan bangsawan Kun Kun tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Sa. Lu Yun menarik napas setelah mendengar ini, itu buruk. RH, sekarang garis keturunan keluarga Sa tampaknya telah membuka apa yang disebut belenggu genetik, dan darah mereka telah terkondensasi menjadi darah hitam. Apa? RH tampak terkejut, apakah itu berarti keluarga Sa telah membunuh seluruh keluarga kerajaan Kun Kun? Mungkin belum. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan ragu. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu di mana istana Kun Kun berada sekarang. Belum lagi situasi di dalam istana. Tapi karena Ikun, pasukan elit Kun Kun, masih berkeliaran di luar, keluarga kerajaan Kun Kun seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Maka masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Saudaraku, selama keluarga Sa tidak mendapatkan darah keluarga kerajaan Kun Kun, mereka tidak akan bisa benar-benar membuka rantai genetik dan menyelesaikan lompatan energi darah. Oke, aku mengerti, RH, aku akan mengurus masalah ini. Kakakmu tidak akan membiarkan klan Sa berhasil, jangan khawatir. Lu Yun menepuk dadanya dan berjanji. Saudaraku, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Adikmu, kapan aku pernah mengecewakanmu? Ngomong-ngomong, saudaraku, kalau masalah ini selesai, RH akan memberimu hadiah besar. Hadiah besar? Hadiah besar apa? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasiakan untuk saat ini, kakak. Saat kamu keluar, RH pasti akan menawarkannya kepadamu dengan kedua tangannya. Aku yakin kamu akan menyukainya ketika saatnya tiba. RH tersenyum sangat cerah. Benarkah? Kalau begitu aku harus menantikannya. Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, tubuh RH di depannya menjadi kabur hingga dia menghilang. Kemudian Lu Yun juga terbangun dari mimpinya. Hanya saja dia kini muncul di lingkungan yang sama sekali asing, dengan hamparan jerami di bawahnya. Apakah kamu sudah bangun? Suara tajam tiba-tiba terdengar, menakuti Lu Yun, yang masih dalam waktu senggang jangka pendek, dan duduk dari tempat tidur. Siapa kamu? Saya melihat ayam berwarna-warni berjongkok di samping Lu Yun. Budak ini adalah Cui Hua, pelayan yang melayani Tuhan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya instruksi, Tuan, atau apakah Anda merasa tidak nyaman? Pembantu, Lu Yun bergumam dalam hatinya, mungkinkah dia sudah berada di istana Kun Kun sekarang? Tapi, ini terlalu buruk. Lu Yun awalnya mengira istana Kun Kun pastilah kota gurun kuno yang dibangun di gurun Gobi. Ternyata letaknya di bawah tanah atau di dalam gua. Celahnya tidak terlalu besar. Melihat Lu Yun tidak berbicara, Cui Hua panik dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, Tuan. Apakah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan lesu, kamu keluar dulu. Aku ingin diam. Ya, Cui Hua membungkuk dan mundur. Lu Yun adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh gua, dan suasana hening selama 1 menit. Pintu dibuka dengan suara dentang. Tuan, Yang Mulia, saya mendengar bahwa Anda ingin melihat, nama saya. Suara kasar itu, ditambah dengan tubuh kekar yang hampir tidak muat di kusen pintu, mengejutkan Lu Yun, dan matanya hampir jatuh ke tanah. Siapa kamu? Jing, Cui Hua memberitahuku. Sudah kubilang, aku tidak menyangka kamu akan menyukaiku seperti ini. Tubuh kekar itu mengambil langkah yang menurutnya anggun, namun nyatanya setiap lepas landas dan mendarat adalah ujian dan pemeriksaan kualitas lantai. Berjalan menuju Lu Yun sangat ketakutan hingga dia hampir membentengi dirinya sendiri. Keluar, cepat keluar dari sini. Namun dalam menghadapi pengusiran keras Lu Yun, Jingjing tidak hanya tidak berniat mundur, tapi malah menjadi lebih bersemangat. Oh, Tuan, jangan malu-malu. Kita semua sudah dewasa. Pelayan tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal-hal yang Anda dan saya sepakati. Tolong jangan kasihan pada pelayanku, hancurkan saja aku sepuasnya. Aku kasihan padamu, dasar gelembung ingus besar. Lu Yun mengibaskan sayapnya dengan kuat, dan tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam gua.
Kun bernama Jingjing itu langsung terhempas ke dinding batu oleh angin kencang. Saya pikir ini akan membuat pihak lain tenang untuk sementara waktu, tetapi tanpa diduga, Jingjing menjadi lebih bersemangat. Tuan, itu saja, tolong terus cambuk budak ini sekuat tenaga. Jingjing tidak bisa menyembunyikan rasa panas di matanya, yang membuat Lu Yun takut hingga mengirimkan paket emotikon yang sama dengan Bu Jingyun. Jangan datang ke sini. Kata-kata ini seperti obat perangsang di telinga Jingjing, dan Kun menjadi semakin gila. Lu Yun sekarang punya banyak alasan untuk curiga bahwa Kun Cu mengatur semua ini hanya untuk mempermalukannya. Mendengar teriakan dari dalam gua, Cuiwa di luar gua menghentakkan kakinya dengan marah. Dia bahkan diam-diam mengutuk Lu Yun di dalam hatinya, estetika macam apa ini? Dia tidak peduli dengan wanita cantik dan cantik seperti dia, tapi dia sebenarnya menyukai pelayan yang jelek, berkulit tebal, dan berkulit tebal. Itu benar-benar babi dengan sepasang mata anjing di kepalanya. Itu bodoh dan matanya tidak berfungsi dengan baik. Tepat ketika Cuiwa Seng sedang merajuk, dia tiba-tiba ditepuk bahunya. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Bagaimana keadaan Kun di dalam rumah? Kun yang datang adalah wakil komandan pasukan Ikun, namun wajahnya terlihat sedikit kuyu sekarang, dan sepertinya dia menderita banyak luka. Tapi sebagai kekuatan rahasia Kun, Ikun tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari pun. Sekarang pemimpin resimen Kun Cu terluka parah dan koma, hanya dia, wakil komandan Kunmu, yang bisa keluar untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Wakil Kapten Qi, ini sangat bagus. Sangat hidup dan penuh gairah dengan pelayan pembuat api di dalamnya. Cui Hua membuat laporan kecil dengan wajah cemburu. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Kunmu, dia terkejut, dan dia bergumam, kekuatan penyembuhan diri sesat macam apa ini. Anda tahu, ketika dia menyelamatkan pemuda dan pemimpin kelompok di rumah, dia secara khusus memeriksa luka kedua Kun, dan keduanya sebanding. Tapi sekarang pemimpinnya masih terluka parah dan koma, tapi anak ini seperti Kun, berhubungan seks di sini, sungguh menakutkan. Dia tidak tahu bahwa luka di tubuh Lu Yun hanya disamarkan olehnya menggunakan api aneh ikan yin yang. Selain kecelakaan besar akibat konsumsi energi spiritualnya, tidak ada yang salah sama sekali. Namun, saat pikiran Kunmu mengembara, dia hanya mendengar suara ledakan. Hembusan angin kencang menerpa dirinya tepat di depan pintu rumahnya. Meski terluka, Kunmu tetap cekatan dalam menyerang. Berbelok ke samping, melangkah maju, dan turunkan bahu Anda sekaligus. Gunung besi sialan. Fiuh. Benda terbang itu langsung terlempar ke dalam kabut darah olehnya. Darah berceceran di mana-mana, membuat gua menjadi merah. Patah. Hanya satu kepala Kun yang jatuh di samping Lu Yun yang keluar untuk memeriksa apa yang aneh di luar gua. Ketika dia melihat kepala Jingjing di sebelah kaki ayam, Lu Yunren langsung tertegun, dan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, tidak heran bagaimana dia mengusir Jingjing, dia tidak akan pergi dia keluar. Pada saat ini, Lu Yun bahkan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dan menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap penghinaan Kun terhadap kehidupan. Tapi kata-kata terakhir Jingjing membuat semua rasa bersalah di hati Lu Yun hilang. Hidupku sangat berharga. Astaga, kamu pulih dengan baik. Lu Yun memandang Kunmu yang mendekat. Siapa kamu? Budak, tolong perkenalkan aku pada tuanmu. Ini Kunmu, wakil komandan unit Ikun. Senang bertemu denganmu. Aku di sini Kunji. Lu Yun mengepakkan sayapnya dan berkata. Kak Kunji, kita semua bersaudara mulai sekarang, jadi jangan terlalu sopan. Kunmu melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa menurutnya, Kun yang menarik perhatian Kun Zhen pasti akan direkrut menjadi tentara Ikun. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Kun Cu. Lu Yun tampak prihatin, tapi nyatanya dia mengajukan pertanyaan dengan sadar. Karena dia sudah memeriksa luka Kun Sun sebelumnya, dan dia tahu seperti cermin di hatinya bahwa dia tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Kenyataannya persis seperti yang dia harapkan. Pemimpinnya sudah keluar dari bahaya, tapi dia belum bangun dari komanya. Kunmu menghela nafas. Apa, kamu belum bangun? Lu Yun pura-pura mengerutkan kening. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan kakak Kunmu sendirian. Aku tidak tahu. Tentu saja tidak masalah. Erkun memasuki gua satu demi satu dan melemparkan Cui Hua keluar gua lagi. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kakak Kunji. Kunmu bertanya sebelum dia duduk. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa kamu berantakan sekali? Apakah kamu terjebak dalam penyergapan? Sehat. Kunmu menghela nafas, saudara Kunji. Menurutku kamu pasti telah berjuang melawan serangga sialan itu akhir-akhir ini. Lu Yun mengangguk. Saudaraku, kamu juga harus tahu bahwa energi darah aneh yang digunakan oleh serangga ini umumnya berwarna merah. Bahkan yang digunakan oleh satu atau dua pemimpin hanya sedikit lebih gelap, tetapi pada akhirnya tetap berwarna merah. Tetapi serangga yang kita temui malam itu mau tidak mau memiliki kulit gelap di sekujur tubuh mereka. Bahkan darah yang mereka gunakan pun berwarna hitam. Darah hitam ini sangat korosif dan menembus. Begitu kita bertarung, mereka memakan kita. Sayang sekali. Berbicara tentang ini, Kunji membenamkan kepalanya lebih rendah lagi, memalukan untuk mengatakan bahwa itu juga karena perintahku yang tidak tepat. Meskipun aku tahu bahwa informasinya tidak cukup, aku masih harus bertarung dengannya. Pada akhirnya, aku kalah, tidak hanya dikalahkan, tetapi juga hancur. Dia membunuh banyak saudara. Aku kasihan pada mereka. Kak Kunmu, sekarang bukan waktunya menyalahkan dirimu sendiri. Bisakah kamu memberitahuku detail malam itu?
Lu Yun menghiburnya sambil terus berbicara. Saudara Kunji, apa ini? Saudara Kunmu, saya awalnya bertugas di tim Kapten Kun Wuchang, dan tugas saya adalah memberi makan 99 pangeran di dekat Menara 8. Namun, kami diserang, dan hanya saya yang selamat. Sepanjang perjalanan kembali ke menara, meskipun kami sudah lama menemui serangga, jumlahnya tidak pernah sebanyak tadi malam. Jadi saya punya alasan untuk curiga, Saudara Kunmu, Anda mungkin telah memasuki sekitar area tindak lanjut serangga ini tadi malam. Itu sebabnya dia diserang dan diburu dengan begitu ganas. Setelah mendengarkan analisis buta Lu Yun, Kunmu tiba-tiba menyadari seolah-olah dia telah tercerahkan, itu benar. Mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Saya hanya tenggelam dalam menyalahkan diri sendiri dan kesedihan, dan saya hampir melewatkan sesuatu yang penting. Saat dia berbicara, Kunmu mengeluarkan perkamen dari tangannya, yang merupakan peta gurun Gobi. Dia menandai secara rinci untuk Lu Yun rute perjalanan pasukan Ikun setelah mereka pergi dan lokasi di mana mereka diserang. Lu Yun berkeringat dingin saat melihatnya, karena jika semua yang dikatakan Tam benar, Lu Yun mungkin akan melewati sarang tentara keluarga Sa tanpa menyadarinya. Dia tidak memperhatikan pihak lain, dan pihak lain sepertinya tidak memperhatikannya. Dan akhirnya ditentukan bahwa tempat di mana pasukan Sa ditempatkan berada di antara Menara 3 dan Menara 4. Ini adalah penemuan besar bagi Kun Kun, dan tiba-tiba mempersempit cakupannya dari gurun Gobi yang luas dan terpencil menjadi radius beberapa ratus kilometer. Saudara Kunji, istirahatlah dulu, saya akan segera menyampaikan kabar baik kepada Jenderal. Lalu dia akan mengirim pasukan untuk memusnahkan sarang serangga itu. Mengatakan itu, Kunmu bangkit dan pergi. Tunggu sebentar, kakak Kunmu, aku tahu kamu sangat ingin membalas dendam, tapi saat ini, kamu tidak boleh tidak sabar. Energi darah hitam yang digunakan oleh kelompok serangga ini saat ini tidak dapat dihaluskan hanya dengan mengandalkan keunggulan numerik. Lu Yun melangkah maju dan menghentikan Kunmu. Lalu, apa yang harus kita lakukan?